Ustadz, sekarang saya lagi pusing. Pusing apa? Pusing mikirin seragam sekolah. Masya Allah. Beberapa waktu yang lalu ada pesan masuk ke HP saya. Tulisannya begini, Pak. Ustadz, sekarang saya lagi pusing. Pusing apa? Pusing mikirin seragam sekolah. Ini beliau ngetik ini pasti semuanya terjadi atas izin Allah. Betul ya Pak ya? Dan saya menerima pesan ini juga pasti Allah yang mengizinkan. Kemudian saya baca, Ustadz, saya lagi pusing. Pusing mikirin seragam sekolah. Masya Allah. Dan hari ini takdirnya ya saya sampaikan di majelis ini, di kajian rutin kita, ya juga tentu pasti ini semua atas izin Allah, Pak. Tapi saya garis bawahi ya, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, saya menyampaikan pesan ini di majelis yang mulia ini tentu bukan dalam rangka untuk apa? Untuk ngajak pusing bareng, bukan. Jadi saya sampaikan ini, tadi kan ada yang bilang saya lagi pusing Ustadz, pusing mikirin seragam. Nah tujuannya bukan ngajak pusing bareng, bukan Pak. Tapi apa? Insya Allah ya, izin Allah, tujuan saya itu cuma satu Pak, supaya nanti kita nggak pusing lagi. Mau nggak Pak? Ibu mau nggak? Jadi biar nggak pusing lagi ke depannya gitu loh. Ya kan tadi ada yang bilang pusing mikirin seragam sekolah, pusing mikirin buku, ya kan, pusing mikirin daftar ulang, karena sekarang kan lagi tahun ajaran baru ini Pak ya. Kayaknya ini problematika sejuta umat ini kayaknya. Ya pas kenaikan kelas gitu ya, pusing tuh mikirin. Nah tujuannya hari ini saya ingin berbagi supaya apa, nanti kedepannya nggak pusing lagi. Maka pertanyaan selanjutnya adalah, kira-kira Bapak Ibu, apa penyebabnya dia jadi pusing Pak? Kira-kira apa penyebab utamanya Pak? Hah? Kenapa sampai pusing mikirin seragam itu loh? Karena nggak ada duitnya. Ini pertanyaan apa, jawaban yang memang realitanya begitu kan Pak? Ya mungkin uangnya ada tapi pas-pasan, atau mungkin uangnya ada tapi kurang, jadinya aku pusing. Tapi saya mohon maaf ingin katakan bahwa jawaban yang tadi yang bikin pusing itu karena tidak ada duitnya. Nah nggak ada duitnya itu akibat Pak. Ya nggak ada duit atau uangnya pas-pasan itu adalah akibat. Yang perlu kita pikirkan itu adalah sekarang, kenapa sebabnya uangnya itu pas-pasan? Kenapa sebabnya uangnya itu kurang? Jadi ketika mau bayar seragam, mau bayar buku, mau daftar ulang, uangnya kurang atau uangnya pas-pasan. Nah ini kenapa Pak? Ini yang mau kita bahas Pak. Kira-kira sebabnya apa Pak? Ini pengalaman saya Pak. Ya, sebab utamanya itu karena orang ini tidak punya sistem dalam keuangannya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dunia ini itu dengan desain sistem yang sangat-sangat sempurna Bapak Ibu. Bayangin ada bumi, ada langit. Ini sistem yang luar biasa, ya kan? Sehingga kita juga bisa menghirup udara. Ini didesain dengan sistem yang sangat maha sempurna dari Allah. Kemudian Bapak Ibu, Mas Mbak hadirin, kita lihat diri kita. Ini juga didesain oleh Allah dengan sistem yang sangat luar biasa. Betul kan? Kita bisa ruku, kita bisa sujud, itu semua sudah didesain dengan sistem yang sangat-sangat sempurna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pertanyaannya, orang yang hidupnya tanpa sistem pasti akan pusing. Sebagaimana Allah menciptakan dunia ini, menciptakan kita dengan sistem, maka semuanya teratur Pak. Ya kan, dengan sistem ada malam, ada siang. Dengan sistem tuh kita bisa menghirup udara. Dengan sistem tuh kita bisa jalan nggak melayang. Bener nggak Pak? Coba bayangin kalau kita melayang Pak. Bapak ke kantor melayang. Ini kan sistem dari Allah Pak. Nah orang yang pusing tadi, kita kembali ya. Kenapa dia pusing begitu tahun ajaran baru ini dia pusing? Karena dia tidak punya sistem keuangan yang baik.
Saya langsung kasih contohnya aja Pak, biar gampang dipahamin. Kalau misalnya contoh ini yang pertama buat orang yang gajian. Buat orang yang gajian dulu. Misalnya kita punya gaji berapa? UMR-nya Malang sekarang berapa? 3,5 ya? 3,5. Anggaplah 3,5. Gaji kita 3,5. Maka caranya gimana biar tahun depan nggak pusing mikirin seragam? Gimana cara sederhananya Pak? Mungkin ini ilmunya udah sering disampaikan, tapi banyak yang tidak mau mengerjakan, akhirnya jadi pusing. Kembali lagi Pak, nggak punya sistem. Kita kalau hidup tanpa sistem pasti kacau Pak. Nah, dalam urusan keuangan kita mau belajar nih, kita sama-sama belajar ya. Jadi UMR kita tadi berapa? 3,5. Maka kewajibannya cukup tidak cukup ya, Bapak, Ibu, Mas, Mbak harus menyisihkan 100.000 aja Pak sebulan dari gaji UMR-nya. Cukup nggak cukup harus dipisahin Pak. Jadi bukan uang sisa ya, tapi disisihkan 100.000. Itu satu bulan. Maka kalau Bapak setiap bulan 100.000 dalam waktu 1 tahun dikali 12 berarti berapa? 1.200.000. Nah, maka katakanlah berapa sekarang seragam sekolah Pak? Dan seragam baru itu 600.000 sama bukunya 600.000. Jadi 1.200.000. Pas. Satu masalah kita selesai. Bener nggak Pak? Pusing nggak? Karena kita kan udah punya uang 1,2 juta. Nah masalahnya kita nggak mau pakai sistem ini Pak. Kita nggak disiplin itu. Ya setiap bulan 100.000 berat nggak Bu? Halo Mbak? Mungkin awalnya akan memberatkan Pak, tapi kedepannya demi Allah ini akan meringankan. Ya kan nggak kerasa Pak, dari 3,5 cuma diambil 100.000 aja. Ustadz, anak saya nggak segitu pendaftarannya. Berapa? Katakanlah misalnya berapa? 800.000 daftar ulang misalnya, sama bukunya 700.000, berarti 1.500.000. Bapak, Ibu tadi udah punya simpenan berapa? 1,2. Berarti kurangnya berapa Pak? Cuma kurang 300. Kan nggak pusing-pusing banget gitu loh maksudnya. Bener nggak? Nah yang pusing itu apa? Dan saya herannya, mohon maaf Pak, kok pada seneng banget pusing tiap tahun gitu loh. Kayaknya seneng pusing itu setiap tahun, hobi gitu. Iya kan? Tiap tahun kan pusing mikirin lagi seragam, pusing lagi. Kayaknya hobi gitu Pak, mohon maaf ya. Seneng gitu kalau hidupnya pusing. Kalau saya nggak mau Pak, karena Allah sudah mengajarkan kita semuanya harus tersistem, ada sistemnya. Apalagi ini dalam hal ini kita bicaranya tentang bab keuangan. Sederhana Pak. Jadi selesai nggak masalahnya? Selesai. Yang jadi masalah kenapa jadi orang banyak yang pusing karena apa? Karena dia nggak nyimpen bulanan, nggak punya sistem. Akhirnya begitu waktunya tiba tahun ajaran baru, wah udah pusing. Atau tadi contohnya kalau itu apa? Yang gajian. Nah, kalau contohnya yang punya penghasilannya tuh harian, gimana? Ya sama aja hitungannya Pak. Berarti setiap hari harus wajib ya, cukup tidak cukup harus menyisihkan uangnya. Nah, kita simulasi nih Pak. Anggap aja satu hari berapa? Mau nyimpen berapa? Bapak penghasilannya sehari berapa keuntungannya? 50.000 misalnya. Maka cukup nggak cukup satu hari itu harus disisihkan 10.000 rupiah misalnya. Kita belajar disiplin ya. 10.000 berarti kalau satu bulan dikali 30 hari 300.000. 300.000 dikali 12 bulan berarti berapa Pak? 3.600.000 rupiah. Tahun depan Bapak udah siap-siap, Ibu udah siap-siap punya pegangan buat anak-anak bayar sekolah, seragam segala macam. 3.600.000 dari setiap hari yang penghasilannya harian, mungkin yang dagang, yang apa begitu ya, itu wajib 10.000 aja Pak, nggak usah banyak-banyak. Maka tahun depan nggak usah pusing lagi tuh Pak. Ya sekali lagi, orang yang hidupnya tanpa sistem itu pasti akan pusing. Nah sistem salah satu dalam Islam yang ada, yang sering kita pelajari itu apa? Itu rukun Islam Pak. Itu sistem yang membuat hidup kita bakalan tenang, teratur gitu. Syahadat itu sistem hidup Pak. Sholat itu sistem hidup Pak. Ya Ibu, sholat itu kan ngajarin kita disiplin. Ya enggak? Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu mengajarkan kita tentang disiplin. Orang yang enggak melaksanakan, enggak manut sama sistemnya Allah, pasti pusing hidupnya itu Pak. Berantakan itu.
Zakat itu sistem dari Allah, Pak. Puasa ini sistem, Pak, minimal setahun sekali, ya kan? Termasuk haji juga adalah sistem yang didesain oleh Allah buat apa? Buat kita, supaya hidup kita teratur, supaya hidupnya nggak pusing. Maka orang yang nggak punya sistem dalam hidupnya pasti akan pusing itu hidup.